Hai, pernahkah Anda mencari tahu tentang perkembangan suatu ekonomi? Perkembangan suatu ekonomi tidak bisa dilihat secara kasat mata. Tentunya, perkembangan suatu ekonomi dapat dilihat melalui data-data. Data-data tersebut bisa dilihat oleh manusia, tetapi sulit untuk dipahami. Agar mudah dipahami, data-data tersebut perlu untuk divisualisasikan. Dalam statistika, hal tersebut dinamai dengan visualisasi data. Ada dua metode dari visualisasi data, yaitu tabel dan juga diagram. Visualisasi data dengan tabel. Tabel adalah kumpulan data-data yang disusun berdasarkan kategori-kategori. Tabel sangat berguna untuk merapikan data dan memudahkan pembaca dalam memahami informasi secara lebih sistematis. Intinya, tabel ini mempunyai dua fungsi, yaitu visualisasi dan juga efisiensi, dengan cara merapikan data-data dan mengumpulkannya berdasarkan kategori-kategori. Tabel memiliki tiga jenis, yaitu tabel satu arah, tabel dua arah, dan tabel tiga arah. Tabel satu arah, contohnya seperti ini. Saya mengambil data ini dari BPS. Tabel satu arah itu menyusun suatu data berdasarkan satu kategori. Di sini kita bisa melihat ada data total barang yang diekspor Indonesia ke Malaysia dalam satuan kilogram disusun berdasarkan satu kategori, yaitu periode tahun. Lanjut ke contoh tabel yang kedua, yaitu tabel dua arah. Tabel dua arah disusun berdasarkan dua kategori. Kategori yang saya contohkan di sini adalah kategori periode bulan dan juga kategori periode tahun. Jadi, tabel dua arah memiliki dua kategori sebagai penyusunnya. Kemudian, tabel tiga arah. Tabel tiga arah memiliki tiga kategori sebagai penyusunnya. Saya mencontohkan nilai ini, nilai ekspor impor. Data disusun berdasarkan jenis ekspor, periode waktu, dan juga jenis datanya, apakah dia itu FOB atau presentase. Diagram. Diagram adalah semacam visualisasi data dengan bantuan elemen-elemen tertentu. Kita memiliki diagram garis, diagram batang, dan juga diagram lingkaran. Ada lagi salah satu metode visualisasi yang dinamai dengan box plot. Kita akan bahas satu-satu. Ini adalah contoh dari diagram garis. Diagram garis adalah diagram yang memvisualisasikan datanya dengan garis-garis. Garis-garis tersebut merepresentasikan naik atau turunnya data dari waktu ke waktu. Di sini saya mencontohkan periode penyusunnya adalah periode bulan. Kategori penyusunnya adalah metode periode bulan. Kemudian lanjut ke contoh gambar diagram garis. Diagram garis menyusun data-datanya dengan visualisasi balok-balok kubus. Dengan seperti ini kita bisa melihat naik turunnya suatu data. Kemudian ada diagram lingkaran. Diagram lingkaran ini merepresentasikan banyak atau sedikitnya data dengan lingkaran seperti ini. Kita bisa melihat persentasenya, misalkan industri pengolahan ikan, industri pengolahan 70%, industri migas 6%, dan pertanian lainnya 21%. Lanjut ke pembahasan box plot. Box plot itu adalah semacam visualisasi data yang dimana memudahkan kita untuk melihat nilai minimum. Ini adalah nilai minimum dari suatu data serta nilai kuartil 1 dari suatu data dan juga nilai median dari suatu data, median. Dan nilai maksimum dari suatu data. Box plot itu memudahkan kita untuk melihat data-data ini. Nilai minimum, kuartil 1, kuartil 2, yang bagian ini, yang paling pojok. Nilai median, yang garis merah,
serta nilai maksimumnya. Oke, lanjut. Kesimpulan. Kesimpulannya adalah diagram dapat merepresentasikan atau dapat memvisualisasikan data tabel secara yang spesifik dan rumit untuk bisa dibaca dengan mudah. Dengan keterbacaan suatu data, kita dapat mengambil kesimpulan atau mencerna informasi menjadi lebih baik. Lanjut, sekian dari presentasi saya. Terima kasih.